Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Hanawidia Ningtyas dari kelas 7B dengan NPM 22106310 562. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil poster saya yang berjudul Analisis Perbedaan Panjang Petal pada tiga spesies bunga iris. Setelah penjelasan poster nanti, saya juga akan menunjukkan tutorial pengolahan data menggunakan RStudio mulai dari uji normalitas sampai uji post hoc to KHSD. Oke, kita masuk ke penjelasan poster. Yang pertama yaitu latar belakang. Penyepetal merupakan salah satu karakter morfologi yang paling sering digunakan untuk membedakan spesies bunga iris, sebagaimana pertama kali diperkenalkan Fisher pada tahun 1936. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah apakah panjang petal ketiga spesies iris, yaitu ada Setosa, versicolor, dan virginica ini memiliki perbedaan yang signifikan. Analisis ini penting karena dapat membantu memahami pola karakter morfologi yang relevan dalam identifikasi dan proses klasifikasi tanaman. Yang kedua itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata panjang petal pada tiga spesies bunga iris. Dan yang ketiga yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode ex post facto atau kausal komparatif. Metode ini digunakan karena saya menganalisis data yang sudah tersedia tanpa memberikan perlakuan apapun terhadap objek penelitian. Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah panjang petal atau petal yang diukur menggunakan skala rasio. Sedangkan variabel bebasnya itu adalah spesies bunga iris, yaitu ada Setosa, versicolor, dan virginica yang memiliki skala nominal. Dan data ini diperoleh dari situs Kaggle. Jadi saya mengambil data ini dari web Kaggle yang diunggah oleh Nadim pada tahun 2025 melalui tautan yang tertera pada bagian metode poster. Adapun tahap analisis pada penelitian ini dilakukan secara brutal, mulai dari yang pertama itu pengambilan data, yang kedua itu ada uji normalitas, dan uji normalitas yang saya gunakan itu adalah uji Shapiro-Wilk, yaitu untuk memastikan distribusi panjang petal setiap kelompoknya itu berspesies normal. Dan yang kedua selanjutnya yang ketiga ada uji homogenitas. Saya menggunakan uji Bartlett karena ini lebih dari 2 sampel, dan itu untuk menguji apakah varian ketiga kelompok spesies ini homogen. Dan yang keempat ada uji ANOVA satu arah, itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata panjang petal antar spesies. Dan yang keempat itu ada uji lanjutan post hoc tukai HSD. Itu untuk mengidentifikasi pasangan spesies mana yang berbeda signifikan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Di tabel 1 itu ada hasil uji normalitas. Ketiga spesies ini memiliki p-value Shapiro-Wilk yang lebih besar dari 0,05. Sehingga data panjang petal ini masing-masing spesies berdistribusi normal. Selanjutnya pada tabel 2 itu ada hasil uji homogenitas. Uji Bartlett digunakan ya, yaitu uji Bartlett itu menghasilkan p-value-nya sebesar 8,905 dikali 10 pangkat min 13, itu lebih kecil dari 0,05. Artinya varians antar kelompok ini tidak homogen. Namun karena jumlah sampel ketiga kelompoknya seimbang, masing-masing ini itu adalah 50, jadi ANOVA tetap dapat digunakan. Selanjutnya yang tabel ketiga itu ada hasil uji ANOVA satu arahnya.
Jadi hasil ANOVA ini memberikan nilai F sama dengan 1179 dengan p-value-nya itu kurang dari 2 dikali 10 pangkat min 16. Karena p-value-nya ini adalah kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan rata-rata panjang petal antar ketiga spesies. Selanjutnya yang terakhir, tabel keempat itu adalah hasil uji post hoc 2K HSD. Seluruh pasangan perbandingan spesies yaitu Setosa versicolor, Setosa virginica, versicolor virginica itu memiliki p-value-nya itu kurang dari 0,05 sehingga seluruhnya itu berbeda signifikan. Dan yang kelima ada kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan rata-rata panjang petal yang signifikan pada tiga spesies bunga iris. Spesies Virginica ini memiliki panjang petal paling besar diikuti versi Color, sedangkan Setosa ini memiliki panjang petal paling pendek. Dan implikasinya itu temuan ini dapat digunakan untuk identifikasi morfologi tanaman, klasifikasi spesies berbasis karakter kuantitatif, dan sebagai referensi awal penelitian botani selanjutnya yang mempelajari variasi morfologis tanaman. Baik, itu saja penjelasan terkait poster yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengolahan data menggunakan RStudio yang saya gunakan. Baik, ini adalah data yang saya ambil dari web Kaggle punyanya Nadiem. Ini ada data dari petale masing-masing spesies, tiga spesies tersebut. Ada Setosa, ada versicolor, dan virginica. Di sini saya hanya mengambil datanya petale saja. Lalu setelah data ini diambil, kita ubah spesies ini diasumsikan. Jadi Setosa itu saya asumsikan sebagai satu. Sebentar. Baik, ini data yang udah saya asumsikan. Kalau Setosa itu saya asumsikan nilainya satu dan versicolor itu 2 dan virginica itu adalah 3. Setelah data ini dibuat di Excel, kita lanjut ke RStudio. Oke, setelah kita tadi udah masukkan datanya ke dalam Excel, kita impor data Excel tersebut ke dalam RStudio-nya. Ini kita impor. Kita tunggu. Setelah data review yang muncul seperti ini, kita ubah yang petalnya panjang petalnya itu kita ubah ke numerik dan spesiesnya kita ubah ke karakter. Oke, setelah itu kita salin kode reviewnya, lalu kita import. Oke, itu setelah muncul datanya kita tempel tadi kode previewnya. Oke, nah setelah kita tempel kode previewnya ini, kita lanjutkan ke definisikan kelompok sampel. Nah, di sini kita
Apa mendefinisikan kelompok sampel tadi seperti setosa, versicolor, dan verkinikanya. Oke, misalkan setosa, kita definisikannya dalam data numeris kasih label itu PL, lanjut lagi data kasih label itu ke spesies. Nah, ini kita asumsikannya adalah sebagai satu. Setelah sudah kita ke versi color, versi color itu sama kayak tadi, kita bunga, yes, yes, yes. Kita asumsikan sebagai dua. Kita data, kita labelkan bunga piring spesies. Nah, untuk feed ini kita asumsikan sebagai tiga. Nah, udah, kita lupa di running. Oke, sudah. Setelah di running, kita lanjut ke cek asumsi normalitas. Nah, di sini kita asumsi normalitasnya menggunakan Shapiro. Jadi pertama Libra ini start, lanjut Shapiro ini kita tadi kita tulis setosa, Shapiro versi color, test review. Nah, kalau udah, kita jangan lupa di running lagi. Oke, lanjut setelah. Nah, di sini udah ada hasilnya. Di sini terlihat hasil uji normalitas punyanya setosa, p-value-nya adalah 0,05465. Nah, karena nilai 0,05465 ini itu lebih dari 0,05, maka ini termasuk ke dalam data normal. Oke. Nah, habis itu kita juga bisa lihat nih yang versi color. Ternyata dia p-value-nya 0,1585. Itu dia termasuk karena lebih dari 0,05, dia juga apa ke berdistribusi normal tabelnya. Videonya 0,95 per 95. Oke, lanjut setelah cek asumsi formalitas, kita ke uji formalitas.
homogenitas dengan uji Barrett. Oke, sama jangan lupa library stats. Oke, itu Bartlett S ini PL kayak tanda bendera gitu yang agak melengkung. Kita menggunakan itu spesies itu data bunga datanya, nama datanya. Bunga iris. Nah, habis itu kita running. Ya, tadi running keluar hasil nilai uji Bartlettnya. Di sini nilai uji Bartlettnya yaitu 55,494 derajat bebasnya 2 karena kan n dikurang 1 ya. Nah, habis itu p-value-nya 8,905 dikali 10 pangkat min 13. Karena p-value ini jauh lebih kecil dari 0,5, yang berarti varians antar kelompok ini tidak homogen. Seperti yang tadi, meskipun tidak homogen karena apa namanya? Karena jumlah sampelnya sama yaitu 50. Di sini M-nya itu mereka sama-sama 50, maka tetap masih bisa kita pakai. Lanjut kita ke setelah uji homogen ini kita ke uji ANOVA-nya. Ini kita uji ANOVA. Nah, untuk uji ANOVA ini kita tulis ANOVA menggunakan ALF PL pakaiin yang kayak bendera lagi tadi, spesies dan nama data. Nah, itu udah kita running. Nah, udah. Untuk memanggil hasil nilai ANOVA-nya, kita gunakan summary. Ini summary, kita tulis nama yang kita pakai di ujian ANOVA itu. Di ANOVA. Lalu kita running. Nah, di sini terlihat dari nilai ANOVA-nya itu F hitungnya adalah nilainya 1,179 dan p-value-nya adalah kurang dari 2 dikali 10 pangkat min 16 ini. Nah, itu karena p-value ini sangat kecil dan jauh di bawah 0,05, maka audit artinya terdapat perbedaan rata-rata panjang petal dan signifikan antar ketiga spesies iris. Nah, karena dia ada perbedaan dari hasil uji ANOVA ini, maka kita lanjut ke uji post hoc to KHSD. Tapi kalau dia tidak ada perbedaan, nah kita tidak lanjut ke uji post hoc to K. Oke, untuk uji post hoc to K ini kita gunakan nah, untuk uji post hoc to K ini kita tulis K SD nama file kita, nama yang kita tulis di uji ANOVA itu.
Habis itu kita running. Nah, ini dia. Hasilnya terlihat dari pasangan-pasangan ini. Dari tadi kan dua, dua itu adalah versi color dan satu setosa. Jadi ini p-value-nya adalah nol. Jadi tiga pasangan ini adalah p-value adalah nol. Jadi karena sama-sama nol, artinya ketiga pasangan spesies ini berbeda signifikan satu sama lain. Nah, dari nilai selisihnya, kita lihat nilai diff-nya itu adalah nilai selisihnya. Spesies Virginica itu memiliki panjang petal paling besar, yaitu paling besar diikuti versicolor dan paling pendek adalah stosa. Oke, mungkin cukup dari saya terkait dari presentasi poster yang telah saya buat dan cara pengolahan datanya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam memaparkan poster ataupun dalam pengolahan data tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.